terusnya ya. Tapi dikasih dua-duanya loh. Chip ya. Shin dan juga chip. Ini pertimbangan dari Bigetron udah bener-bener matang berarti. Who said there are no shortcuts in life? I literally invented one. Ini dua hero yang udah mainin vision banget. Satunya buka map, satunya tabrak dari belakang map. Yap. Dan apalagi juga passive from dari Devotion ini akan bisa dimaksimalkan juga untuk chip itu sendiri untuk bisa gain gold lebih banyak, gain EXP lebih banyak juga. Oke. Tapi respon dari Bigetron by Vitality. Kalau bicara tentang assassin ya, Joy yang pick rate-nya naik juga ini bisa menjadi pemanfaatan dari Nile. Satu Lancelot. Yap. Sebenarnya opsinya ada banyak sih. Ada Lancelot, ada Joy. Atau kalau misalkan emang mau main yang kayak tank jungle gitu juga. Ya balik lagi sih ada banyak pro kontra lah kalau kita ngomongin Nile. Jadi makanya main yang lebih stabil aja kayak Lancelot dengan Puvius ya. Oke. Tujuan Puvius berarti udah pasti ini mau menangin fight di Turtle. Alright. Dan langsung Alice yang EXP ya. Mengandalkan durability pastinya untuk Oke. bagaimana Alice Asik. ini Lihat bisa lagi memberikan crowd control tambahan juga. Iya. Tapi ingat ya Navi ya, walaupun kemarin sempat dibungkam nih stratnya nih. Ketika berhadapan dengan Onyx. Ya. Tapi mereka masih pede loh, mereka masih ngebawain. Masih mau coba lagi. Masih mau Masih mau coba, coba ya, dan- strat ini. Sama peringkat 1 gagal. Ya. Coba sama peringkat 2. Bener. Namanya Karena juga kan, iya benar. percobaan. Percobaan. Karena kan Iya. nggak tahu Pak nanti berhasil atau enggak. Masa Coba iya, dulu. cobaan gak dicobain. Benar. Iya, Kan harus dihadapi. betul. Betul. Iya. Oke, tapi memang ya harusnya Alice EXP ya dengan membawakan Flicker juga. Cuman Hilda sekarang yang di ban dari Bigetron by Vitality. Mid dan juga goldnya. Karena nggak nutup kemungkinan ini membawakan ke arah fighter gold lane juga ya. Dari Shive. Fighter gold lane ya. Yep. Kalau aku malah mikir kayak opsi dia sih, kayak tiba-tiba bisa muncul. Karena udah ada Lancelot Puvius gini kan, itu kan dia dash dependent banget soalnya. Yap. Pak Pulung pernah nggak Apa? pakai opsi dia? Atau lu bukan opsinya dia? Pernah aja. Udah ada opsi dia sekarang di Mobile Legends. Iya. Ya, In case lu lupa aja. Iya. iya gua pernah jadi opsinya dia. Heeh. Heeh. Tapi tujuannya bukan gua gitu. Iya. Pernah. Udah, mau gue ceritain semuanya di sini gitu. Iya. Maaf, kan kebawa emosi lagi. Iya. Suka gak stabil emosi gue. Sakit loh, sakit hati kayaknya. Dari dalam banget kayaknya. Sabar Pak Pulung, tenang semua akan indah pada waktunya. Iya. Oke, Kalau last band. indah. Masih ya, Oh, iya. ini kan udah gua tutup Iya, nih. iya. Khalid itu dia, yang ditutup hero agresif juga untuk bisa counter. Tapi ya, Grok ini masih ada chance juga untuk dipakai sama Fit. Grok ya yang tadi kita perbincangkan ya. Ya. Dia tutup nanti untuk gerakannya biar menangin tempo. Minionnya harus bener-bener perfect tapi agar tiga-tiganya ketutup. Jadi buat sekarang kalau emang masih mau mencoba dengan menggunakan Grok plus Tectonic Charge, yakinkan juga nih untuk Bigetron terutama karena mereka masih butuh magic damage. Dan Oke. magic damage tersebut sebenarnya masih bisa datang dari Harit loh. Hari. Karena mereka udah nge-ban Lunox kan soalnya. Yep. Ban Luoyi, iyalah. Chip Luoyi itu masalah banget soalnya. Wah ini rata-rata kalau kita lihat hero-nya Ukir ya. Iya, yang kena pasti. target nih. Kan tadi salah satu di Kitty Victory juga respect Iya hero Ukir. benar. Dan ini diterapkan dengan Diterapkan. cukup baik oleh Bigetron by Vitality. Tapi pick keempat dari Navi. Langsung menuju ke arah Farsa terlebih dahulu. Buset. Magic lagi ya. Area. Oke. Ini ada satu hero yang benar-benar bisa buat ngejawab area ini sih sebenarnya. Grok. Tapi ternyata wah one kali ya. Oh, ya, one ya. Ini dia yang buat ngejawab areanya juga. Combo kawan. Ya, Kalea one ya. Yap. Tapi harus ada satu yang diingat dari Navi. Mereka ini tipe yang jatuhnya harus hati-hati dalam mengeluarkan skill shot. Karena sekali aja nih ada skill yang cooldown, mereka nggak bisa teamfight. Yap. Dan kalau kasusnya kayak gini, fighter gold lane apakah akan menjadi sebuah opsi yang bagus? Aku kurang setuju. Oke. Mendingan Cloud aja sekalian. Oke, Cloud Purify ya. Ya, Cloud aja sekalian. Tapi Granger lagi ternyata. Oke. Tidak ingin bermain langsung dive ke belakang. Bermain dengan tipe poke damage. Karena punya Farsia juga. Jadi mereka ingin bermain dari early mid game. Yap. Navi harus diingat. Mereka nggak boleh kehilangan momentum di early game lagi.
Karena sekali aja Bigetron mendapatkan alur permainan, ingat ada Kalea. Ini udah bukan flank lagi. Pick off langsung ke belakang pun bisa dijalankan soalnya. Sangat ya. Apalagi inisiasi dengan adanya balasan nantinya flicker dari Alice yang kembali muncul. Tapi jangan lupakan, ini adalah match point untuk Bigetron by Vitality. Akankah menjadi selangkah lebih dekat menuju ke playoff atau Navi akan menyamakan kedudukan terlebih dahulu? Yap, jadi tanpa berlama-lama, Bigetropers ready, Navi Nation ready. Dan sekarang waktunya kita berangkat menuju ke game yang kedua. Wow. Dan sekarang kalau kita lihat dari bagaimana presensinya juga nih untuk Afro. Ternyata masih belum ya. Coba untuk bermain mencari positioning. Lebih secure dulu untuk memperkuat mid lane-nya terlebih dahulu. Iya, aku kira bakal langsung Y-walk loh Sama. untuk cari target gitu. Iya, ternyata Lumayan enggak kan? ya. Iya, efek devotion-nya jadi nggak maksimal dong. Yep. Tapi hanya memang mencoba untuk menemani dulu ya. Yep. Andori untuk bisa dapetin snowball power. Dan ini dia Alice Vitality Festival of Blood juga yang dibawa dengan emblem tank Prof KB. Ya udah pasti ya, buat tank. Dan nanti itemnya bisa bikin item cooldown juga. Sementara ya untuk Afro dia lebih memilih untuk membantu farming pattern ya dari Andori. Biar nanti dia dapetin beberapa EXP juga. Cuma ya cukup disayangkan aja, mungkin kalau kita ngomongin soal Vin, ya Vinnya sekarang lebih bisa menguasai area sungai ya. Karena Afro-nya baru buset. sekarang. Langsung dibalaskan lagi loh, Prof agresif dibalas agresif malah Afronya sekarang. Hey, mau tidak mau harus mengeluarkan dan Don Cross-nya connect. Iya Wow. kan, karena sungainya tidak diambil alih penuh sama Navi. Dan Itulah. first blood-nya dikantongi loh. Masalahnya juga ini bakal ngerugiin sih karena Andori ini baru selesai dengan farmnya. Oke. Buat sekarang harusnya bakal ada sedikit keuntungan ya, terutama buat Bigetron. Yap. Karena kayak yang tadi kita bilang, chipnya jadi nggak begitu online. Dan harus butuh waktu juga nih buat chipnya bisa build up sampai dengan level 4. Yap. Andorio masih fokus untuk bisa mengumpulkan pundi-pundi dari goldnya ataupun leveling yang dia punya. Sementara Kars bagian bawah, standby terlebih dahulu. Ada Nile dan juga Shogun. Yap, dan dari Navi juga mereka harus memperhatikan dengan 30 Yourself Together tadi yang dibawa sama Moreno, Vin, dan Eman. Kalkulasi, informasi dari battle spell itu akan menjadi penting. Yap, sementara sekarang Apro harus dipaksa mundur terlebih dahulu. Dan Kars, hey, santai dulu deh ya. Yap, dan setup menuju ke turtle udah dilakukan juga oleh Bigetron by Vitality. Afro udah menginjak level 4-nya, shortcut mungkin aja bisa nanti jadi genderang perang. Oke, dan waktunya kah? Kita lihat Kars akankah mau mengeluarkan dari Sombra Bruinnya karena dari Kars masih berdiam diri. Berada tepat dan itu dia. Don Bruin. Tapi belum ada impact apa bahkan di tempat yang berbeda malah Parsha menjadi korban di dalam pertempuran di mana Apernya sekarang masih berusaha untuk bisa kabur ke tempat yang jauh lebih aman. Yap, dan ternyata apa yang coba untuk disetup oleh Navi? Kars yang coba untuk maju karena Kars gak flicker ternyata dia membawa ke arah Vengeance, bro. Itu dia. Dia ingin menerima damage sebanyak mungkin, tapi Ada Federal Strike yang sudah dikeluarkan tapi Moreno masih bisa berdiri. ya, tapi setupnya ya dari Navi yang bakal patah ya. Dan Bigetron mereka menjalankan early game-nya dengan sangat manis sekali. Mendapatkan turtle, mendapatkan point kill juga. Goldnya langsung 700 loh. Ini pertanda awal yang lumayan buruk sebenarnya. Tapi ingat, karena ada Afro, ada chip. Sebenarnya masih ada shortcut juga yang bisa dimaksimalkan. Selama gankingnya berhasil, Navi masih punya asa. Yap, oke. Tapi ya seenggaknya kalau kita lihat Navi punya kesempatan untuk mengecek ke arah rumputan dan meningkatkan kembali awareness mereka ya. Iya. Terutama dengan adanya flanking gameplay yang bisa saja dibawakan oleh Bigetron kapanpun, dimanapun. Dalam keadaan unggul seperti ini juga. Tapi untuk sekarang dari Navi mereka harus kembali memaintain setup yang mereka coba inisiasikan. Karena kayak tadi Afronya masuk dan memang Karsnya juga ke depan. Ya, ketahuan. Sekarang mereka langsung mencoba untuk bisa mengeroyok tapi langsung gagal semua kombinasinya. Hampir saja gagal total. Ya, tapi ini cukup komit loh, karena sampai shortcut juga dibuka. Tapi jangan lupakan Throne of Ruin dari Kars yang ngebuat dari Shogun agak sedikit tidak bisa bergerak. Yap, Wah. di tempat yang berbeda. Mereka mencoba untuk bisa mengusir Nile dan ya, Dapat. Nile membawa serta oleh-oleh yang begitu berharga. Wah, ini lumayan menguntungkan ya. Walaupun mau nggak mau Navinya juga harus kontes di area turtle tanpa adanya retribution. Top lane. Oke, di depan yang lain lagi. Eman hampir loh. Hampir ya, Spyro masih. udah dibuka tapi sama Eman. Yap, tapi tenang aja, dia pull yourself together juga kok. Dengan modal kali ini satu buah corrosion, tapi divide di tengah. Yap, Fedora Strike. Moreno
harus mundur terlebih dahulu. Tapi sekarang di tempat berbeda, Tsunami Slam dan dia langsung dikeluarkan begitu saja. Bahkan sekarang Pompeius berhasil mendapatkan Kara Apro. Sipe belum mendapatkan posisi cukup baik. Namun sekarang Nile, what the one situation. Berusaha untuk kali ini pergerakan dari Cars untuk bisa mengamankan posisinya. Akankah Eman mau mengeluarkan seluruh skill yang dia miliki guna untuk bisa menghasilkan damage jauh lebih besar dan hilanglah sudah Cars. Walaupun Carsnya hilang, tapi lihat seberapa lama Alice bisa bertahan dengan adanya gempuran 5 pemain dari Bigetron by Vitality. Sejujurnya emang bukan timing yang pas untuk Na'Vi ngelakuin teamfight sih sejujurnya. Karena tadi udah di bawahnya udah all in. Feather Ice Strike-nya juga udah dibuka Ini dari dia tengah. Feather Ice Strike udah dikeluarkan. Thorn of Ruin, cooldownnya lama. Yep. Mereka masih mau coba kontes di area turtle. Padahal aku udah bilang tadi, Andori udah keluarin retri loh di purple buff. Ini juga terjadi di game pertama gak sih, Prof? Ya, Kayak itu mereka dia. nggak memperhatikan kesiapan yang lain-lain gitu. Resource-nya ya. Yang padahal Eman tadi udah buka Inspire, tapi kan crossbow tank-nya ready. Itu dia perbedaannya. Dan ini dia perbedaan di mana ultimate yang dimiliki sama member dari Bigetron itu udah lebih siap, lebih leluasa. Dan ingat Shogun, dia tipe yang jatuhnya spam. Jadi ketika ke procs nih untuk pasif, udah pasti dia bakal bisa menjalankan teamfight-nya. Itu Nile bagus banget pergerakan tadi. Anak tangganya diinjak satu persatu ya. Iya, langsung Sing, di depan. sing, asing. Oke, tapi untuk 1.900 gold lead yang dipegang oleh Bigetron by Vitality, mereka akan menguasai lagi bagaimana visionnya karena outer middle turret yang cukup fatal ini udah berhasil untuk dihancurkan. Udah pasti ya. Tambah lagi dengan adanya Oracle dari Finn, semakin susah loh buat take down dia. Heal up-nya bakal cukup dan Windtalker on the way harusnya menuju ke Husklow. Eman bakal lebih punya damage yang pasti, attack speed-nya juga bakal lebih mumpuni. Yap. Oh, ukir. Wah, ini Shogun udah sampai segitu juga loh. Siap ya. Dan outer bottom turret berhasil untuk dihancurkan juga di tangan dari Eman. Agak sedikit harus meredam bagaimana agresivitas dari Na'Vi. Dan harusnya kalau kita lihat turtle yang udah mulai di setup, ini mau coba untuk dipaksa kontes. Yap, akan seperti apa lagi pertempurannya kan untuk sekarang. Terlihat, Feather Ice Strike langsung dikeluarkan sementara Karsnya masih berjuang dengan Pension sudah diaktifkan tapi crossbow tengah langsung ter-trigger. Ada dua player tadi yang langsung menghilang dengan sangat-sangat cepat. Eman mencoba untuk bisa mengusir siapa yang ada di depannya tapi sekarang waktunya untuk Nile. Hampir saja tadi Tonrosnya menambahkan pundi-pundi kill. Kalian inget gak stikernya Na'Vi waktu sebelum jadi Na'Vi? Tabrak aja lah, real. Dalam keadaan apapun tabrak aja lah. Ini jatuhnya kayak dari 4/10 ya untuk mendapatkan winning condition. Ya paksa, Nile. Kembali Feather Ice Strike tapi Nile Phantom Execution dan berhasil selamat. Dive in. Yang begitu luar biasa dari Nile dan bahkan gak ada yang bisa menghentikan Nile itu sendiri. Gak ada sisi pasti. Tapi lihat depan. Oke, Tsunami Slam-nya. Bahkan Swallow Fate tadi sudah berhasil untuk dikeluarkan tapi sekarang Finn-nya menghilang pula. Dan juga terpisah Dorio kebingungan tadi berusaha untuk bisa menyelamatkan diri tapi tidak bisa. Jujurnya aku ngelihat Na'Vi mereka kayak terlihat berantakan aja apa yang mau coba mereka lakukan, Prof. Itu ya masalah comms ya masalah. Walah he. Hai, halo Kolius. Wah sama Biggs ya. Wih, Kolius dia berdiri di situ loh, Big Show. Iya. Oh iya ada bonekanya. Iya. Ini. MPLID Streamer teman-teman, by good day. Kunjungi langsung ya channel official streamer MPLID. Belum sadar Kolius ya. Belum sadar emang. Yap, tapi Na'Vi mereka kelihatan kayak asal tabrak aja gak sih? Prof aku ngerasanya. Itu kayak emang harus ada beberapa kalkulasi yang matang sih sejujurnya. Dari turtle tadi, itu yang paling jelas sebenarnya. Mereka udah all in di bawah, udah dapat Shogun, udah cukup sebenarnya. Kerugian didapatkan pas Andoryu ternyata harus menggunakan Retribution. Dan makin diperburuk ya keadaan di bawah tadi. Ketika mereka sebenarnya ya secara resource lagi nggak siap. Dan Afro, ingat dia nggak terlalu tebal di sini. Cuma modal Dreadnought. Dan dia langsung fleeting time. Even Win sebagai ya roamer dari Bigetron di sini, dia belum selesai dengan adanya fleeting time. Dia lebih memilih Oracle dulu. Dia butuh heal up-nya dulu juga. Oke, dan sekarang kembali dari objektif berikutnya yang muncul ya ke area dari Lord. Yang coba untuk dicicil perlahan oleh Bigetron by Vitality. Yep. Sementara Shogun yang akan mencari lagi positioning pemain-pemain dari Na'Vi dan harusnya dalam keadaan yang lagi tertinggal, Lord pun diberikan secara free. Nah ini udah keputusan paling bijak sih menurut gue. Dibandingkan dengan game yang pertama ya, yang dimana kita ngelihat tiba-tiba, Na'Vi-nya loncat ke depan. Ya sekarang mereka udah lebih sadar. Itu dia Nile setelah melewati tangganya. Hep, berpindah tempat lagi tadi namun. Tsunami Slam berhasil mendapatkan kartu satu player walaupun ada Feather Ice Strike tadi harus dikeluarkan dan Finn-nya.
Kejap seketika, crossbow tank terlihat, tapi sekarang Eman adalah jadi mereka bisa dan Eman malah menjadi korban triple kill dari Sive. Yap, itu dia momentum ya. Coba untuk bisa melakukan inisiasi terhadap Afro yang belum ternyata siap dari Bigetron by Vitality. Justru menjadi titik balik dari Navi. Konsil, Oke, Afro. terlihat ada Nael tadi, tapi Afro tidak mau terburu-buru. Karena masih ada shortcut juga sebenarnya ya dari Afro-nya kalau kita lihat. Oh, Yap, Moreno tadi mendadak maju. wow! Ukir, langsung menghilang. Sempatkah untuk bisa melakukan phantom execution, tapi ternyata tidak. Karena menjadi korban pula Nael. Yap, shutdown. Berhasil untuk didapatkan setelah adanya shortcut. Untuk bisa membalas apa yang dilakukan oleh Nael terhadap Ukir. Ya, hanya karena tidak sempat dengan menggunakan Phantom Execution. Pedang keadilan. Ya emang gak ada pedang keadilan di Monian Empire soalnya. Iya sih, beda ya. Seperti biasa ya, lagi-lagi. Oke. Moreno dengan Wishing Lantern ya, lumayan buat ngejawab Kars dan juga Afro. Untuk bisa ngebonyokin lini depan ya terutama. Tapi buat sekarang emang ya mungkin lebih butuh cooldownnya juga, lebih butuh efek dari butterfly-nya juga. Dan lebih butuh kalem kayaknya buat Bigetron. Karena mereka lumayan overheating sepertinya. Iya. Eman yang tumbang tadi, triple kill dari Shive itu udah jadi pertanda loh. Kalau ini Shive udah bisa menjadi salah satu tombak yang akan menyerang Bigetron. Yap, terburu-buru kah tadi ya kalau kita lihat juga. Karena lordnya belum masuk. Ya, Udah ada inisiasi duluan dan akhirnya ngebuat stack lethality dari Shive bertambah dengan 3 tambahan poin kill. Nah ini asuransinya kayaknya bakal ada di Shive sih. Karena Ukir dari tadi selalu menjadi targeting utama loh. Dipegangin gak tenang terus-terusan. banget hidupnya Ukir tuh. Iya. Iya makanya. Terus tadi pas ini ya, kamera pemain mengarah ke Shogun, aku kira dia bakal bikin action. Ternyata tumbang duluan kena Skypierce. Ya itu agak PR juga kan Povius pas lagi loncat-loncat kena poke terus dari Granger dari ya. Granger, kena Rhapsody terus soalnya kan. Aha. Agak pusing juga kayaknya. Tembus juga kan tiba-tiba langsung ada Skypierce. Apalagi sekarang udah si Halberd. Next mungkin bakal ke Wind of Nature ya harusnya dari Granger Shive. Dia sadar harusnya ini Nael udah mulai tajam juga nih ke belakangnya. Oke, dan dari Bigetron mereka harus kembali meredam bagaimana agresivitas mereka. Walaupun Andoriu kalau kita lihat sekarang sudah memiliki Blade of Despair. Tinggal gimana caranya dari Navi bisa set up lebih baik tentunya. Dengan Throne of Ruin oleh Kars ataupun serangan kejut dengan shortcut yang siap. Ya mungkin harus dijaga ventilasi dari Y-Walk-nya juga ya. Itu yang mungkin harus menjadi PR terlebih dahulu dari Bigetron. Dan Finn ternyata yang sudah mulai menghadang di sana. Jadi dia lebih aware sama flank dari belakang. Terutama bagi Afro yang belum keluar dari Y-Walk. Oke, itu dia. Dan apa yang terjadi? Malah membuat mereka kehilangan seluruh objektifnya. Tapi mereka tetap memaksakan dari Navi Guna untuk bisa melakukan sebuah pertempuran sekarang. Coba lihat Karsnya terpisah. Malah dari keseluruhan pemainnya terpisah. Satu persatu berhasil dilakukan oleh pemain. Dan Bigetron by Vitality. Dan shutdown ter-wipe out. Dan percobaan ternyata gagal. Karena target menuju ke arah Eman dan Eman sempat dapetin weakness poinnya dan crossbow of tank menyelamatkan hari dari Eman. Lord berhasil untuk dispawn di arah tengah. Akankah menjadi akhir? Harusnya ini akan menjadi akhir karena masih sangat lama. Walaupun hanya beberapa second Karsla akan muncul tapi tidak bisa dan kemenangan 2-0 untuk Bigetron by Vitality. Bounce back yang dilakukan setelah tamparan kemarin membuat sang robot merah menjadi marah dan selamat datang Bigetron by Vitality menjadi pemegang tiket kedua.